سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Al-Imam Abu Hanifah kedatangan seorang tamu. Ternyata tamu yang datang kepadanya ini adalah sahabat lamanya, mengenakan pakaian yang sudah sangat kelihatan begitu usang. Sedangkan Abu Hanifah sendiri adalah orang yang suka memakai pakaian yang bagus dan menggunakan minyak wangi. Saat orang-orang lain yang mengunjungi Abu Hanifah sudah berlalu pergi, maka dia berkata kepada sahabat yang sisa berdua sama Abu Hanifah ini, dia katakan, angkat sejadah ini, ambil apa yang ada di bawahnya. Kemudian sahabatnya ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Hanifah. Dia angkat sejadahnya, dia dapati uang di dalam atau di bawah sejadah itu sebanyak 1000 dirham. Maka Abu Hanifah mengatakan, ambil uang ini, perbaiki penampilanmu. Namun sahabatnya yang disuruh untuk mengambil uang ini, dia berkata, aku termasuk orang yang berkecukupan. Sungguh Allah sudah menganugerahkan kepadaku berbagai macam kenikmatan, sehingga aku tidak membutuhkan uang ini. Aku bisa saja membeli pakaian yang baik atau membeli sesuatu dari apa yang aku miliki. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, jika Allah sudah memberikanmu nikmat, lalu di mana tanda kenikmatan itu? Tidakkah sampai olehmu apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya Allah senang melihat tanda kenikmatan darinya kepada hamba-hambanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Abu Hanifah mengatakan, selayaknya engkau memperbaiki penampilanmu agar sahabatmu ini tidak bersedih melihatmu. Demikianlah sosok Imam Abu Hanifah dengan nama asli Nu'man bin Thabit, ulama terkemuka yang lahir di Kufah, Irak tahun 80 Hijriah. Di tengah kesibukannya sebagai pembimbing umat, beliau juga sibuk untuk berdagang. Dari kebiasaannya berdagang dari satu kota ke kota lain di sekitar Irak, dia memiliki banyak sekali pelanggan dan pengunjung karena dia memiliki kejujuran dalam berniaga. Dari keuntungannya inilah, dari keuntungan yang berlimpah, dijadikannya sebagiannya sebagai modal usahanya, sebagian lagi untuk menafkahi keluarganya, sebagiannya lagi dipergunakan untuk membantu mereka yang dalam keadaan fakir, termasuk membantu mereka yang para ahli hadis dan para pencari ilmu. Al-Hafidz Sulami pernah menuturkan bahwa sang imam, maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, mengumpulkan keuntungan dari perniagaannya dalam 1 tahun. Kemudian keuntungannya ini diberikan atau dia upayakan untuk membantu kebutuhan para ahlul hadis. Lalu sejumlah uangnya sisanya diberikan kepada mereka. Di antara kebiasaan Imam Abu Hanifah sendiri, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Musanna bin Raja', adalah beliau tidak hanya mengeluarkan harta untuk keluarganya, tapi beliau juga mengeluarkan harta untuk orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Al-Hasan bin Sulaiman mengatakan, sungguh Abu Hanifah merupakan orang yang dermawan. Belum pernah saya melihat orang sedermawan dia. Dia memberikan pekerjaan kepada teman-temannya setiap bulan, dan dia juga memenuhi kebutuhan mereka hampir setiap hari. Kedermawanan pendiri mazhab Hanafi ini berbanding lurus dengan ketawaduannya. Beliau sekalipun sering membantu orang lain, tidak pernah meremehkan orang yang dibantunya.
apa yang pernah, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan kepada fakir miskin yang mendapat jatah dari sedekah yang dia berikan. Pujilah Allah, karena sesungguhnya harta yang saya berikan ini adalah miliknya. Adapun yang ada sama saya hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keuntungan dari perniagaan ini dipercayakan Allah kepadaku, sehingga aku layak kemudian membagikannya kepada kalian yang membutuhkan. Demikianlah ketawadhuan Imam Abu Hanifah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa di antara kita mungkin ada orang yang Allah berikan kemampuan dengan harta yang berlebih. Dia disebut sebagai orang kaya. Orang kaya harus punya kesadaran diri bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika dia disebut sebagai orang kaya, ada orang-orang miskin yang menjadi pembeda dengan dirinya, dan dia pun harus punya kesadaran diri bahwa di balik harta milik yang dia miliki, kekayaannya, ada hak orang-orang lain yang membutuhkan. Maka kalau si kaya punya kesadaran diri, dengan demikian kehidupan akan terjaga dengan keseimbangannya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, seorang kaya yang dermawan, yang tapi memiliki juga nilai-nilai ketawaduan, yang ketika dia memberikan segala sesuatu kepada orang lain, tapi kemudian dia menganggap bahwa pemberiannya itu sudah selayaknya, karena harta yang dimilikinya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wa minal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.